pusat-pusat kajian tersendiri. Seperti di Banten dilaporkan kepada Bapak Dirjen, ada sekolah tinggi yang bergelut dalam bidang ilmu tafsir. Kemudian di beberapa STI ada yang bergelut di dalam bidang ilmu fikih. Ada yang bergelut di dalam bidang ilmu pendidikan, di dalam peradilan agama. Dan juga ada di satu daerah yang mengajukan usul Pak Dirjen, mereka menggeluti di dalam bidang melawan ilmu hitam, yaitu ilmu teluh dan ilmu pelet. Ini dipelajari oleh satu STI. Jadi tapi nomenklaturnya belum ada Pak Dirjen ini. Nomenklatur tentang ilmu ini, prodi ini belum. Tapi ini menjadi keahlian karena didorong. Sehingga sekarang ini dilaporkan oleh STI ini sudah 300 orang yang diobati kena penyakit hitam. Saya kira ini perlu dipertimbangkan. Walaupun tidak ada di dalam prodi, tetapi diangkat sebagai spesialisasi kita di Kementerian Agama. Ini saya kira yang pertama, Center of Excellence. Yang kedua, seluruh perguruan tinggi Islam di Jawa Barat itu harus menjadi perisai daripada nilai-nilai agama. Yang saya maksud kalau di dalam hadis hanya 73. Satab tariku ummati ala salasin wa sab'ina firqah kullukum finnar. Tapi di Jawa Barat tercatat sudah 93 golongan sesat. Ini saya kira seluruh mahasiswa harus dibekali bagaimana menghadapi paham Syiah, bagaimana menghadapi paham Ahmadiyah Qadiani. Pada forum ini saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Agama yang paling gigih menolak Ahmadiyah Qadiani sebagai salah satu agama di negara kita dimasukkan kepada agama Islam. Kami menolak, Pak Menteri, untuk Jawa Barat. Menolak dengan tegas atas sambutan Bapak Menteri bahwa Ahmadiyah Qadiani tidak termasuk agama Islam. Kalau sudah menyatakan tidak termasuk agama Islam, dipersilahkan mengembangkan sektenya. Ini yang diarahkan oleh Bapak Menteri kepada kami. Kemudian yang ketiga, yaitu membangun kaderisasi ulama yang hari ini merupakan tantangan kita. Sayati ala ummati zamanun la yabqa minal qur'ani illa rusmuhu. Pada akhir zaman Quran banyak dicetak, tapi makin lama mencetaknya, yang mampu membaca makin habis, ulamanya makin tidak ada. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantasi'uhu minal ibad walakin la yaqbidul ilma illa biqabdil ulama. Allah akan mencabut Islam dari muka bumi, tapi tidak sekaligus dicabut dengan hilangnya para alim ulama. Maka ini adalah tanggung jawab pesantren dan perguruan tinggi Islam. Hari ini negara Indonesia ada di persimpangan jalan. Pada tanggal 9 April akan menjadi negara sekuler ataukah negara berfalsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Oleh karena itulah kepada seluruh wisudawati, para orang tua dan masyarakat Banjar, saya mengajak, marilah kita isi rumah besar umat Islam. Siap ini rumah besar umat Islam? Siap. Karena sudah siap, saya sebegitu aja. Dan mohon kepada Bapak Menteri Agama memberikan amanatnya pada pertemuan ini yang sangat ditunggu-tunggu Pak oleh umat Islam yang ada di Banjar. Siap mereka ini kira-kira 80% mengisi rumah besar umat Islam. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutakan ngasih teh bisa. Kurang cekal kayak gitu. Terima kasih. Mari kita lanjutkan dengan sambutan yang kedua sebagai arahan sekaligus merupakan orasi ilmiah yang akan disampaikan oleh Bapak Menteri Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu Al-Mukarram Bapak Dr. Kiai Haji Surya Dharma Ali MSI. Kepada beliau waktu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Ketua Staima Kota Banjar selaku Ketua Senat Terbuka Staima, yang saya hormati Dirjen Pendidikan Islam Profesor Dr. Mursyam, yang saya hormati Rektor UIN Bandung, yang juga Koordinator Kopertais Wilayah 2 Jawa Barat, Profesor Dr. Haji Dedi Ismatullah, yang saya hormati Kiai Nur Muhammad Iskandar, yang saya hormati Kakang Wil Jawa Barat, Saudara Sairoji, para pejabat di lingkungan Jawa Barat dan Banjar yang saya hormati, para pembantu ketua, para ketua jurusan, para dosen, para wisudawan, wisudawati, para mahasiswa, dan sidang terbuka Staima yang saya muliakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang hari ini saya berkesempatan hadir pada sidang senat terbuka Staima di dalam rangka wisuda strata 1 angkatan ke-9, dan sekaligus menyaksikan telah selesainya pembangunan gedung yang telah dibangun oleh Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Bagus sekali gedungnya, gagah. Gagah. Kata Pak Nursam, sayang catnya. Semoga dengan gedung baru itu Staima Banjar semakin baik, semakin berkualitas pendidikannya, dan mahasiswa-mahasiswinya semakin giat belajar, sehingga lulusannya menjadi putra-putri unggul yang dapat berkiprah di tengah-tengah masyarakat. Hadirin sekalian, saat ini kita merasa bangga karena perhatian pada pendidikan meningkat tajam luar biasa. Tidak hanya di kota-kota, tetapi juga di pedesaan. Bukan saja madrasah, tetapi juga pondok-pondok pesantren, dan alhamdulillah memasuki juga pada perguruan-perguruan tinggi agama Islam, termasuk di dalamnya adalah sekolah tinggi agama Islam. Gairah masyarakat kita, khususnya para ulama, untuk terus membangun lembaga-lembaga pendidikan agama Islam, seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan lembaga pendidikan agama Islam. Pertumbuhan lembaga pendidikan yang meningkat tajam tidaklah mungkin terus mengalami peningkatannya apabila lembaga-lembaga pendidikan itu tidak diminati oleh masyarakat. Pada saat ini menunjukkan pondok pesantren bertambah, madrasah
madrasah bertambah, madrasah diniyah bertambah, perguruan tinggi agama Islam bertambah, terjadi peralihan status dari sekolah tinggi agama Islam menjadi institut agama Islam, dari institut agama Islam menjadi universitas Islam, dan seterusnya dan seterusnya. Ditambah lagi dengan seleksi penerimaan mahasiswa baru dari tahun ke tahun terjadi peningkatan yang sangat menggembirakan, dalam artian bahwa minat mahasiswa Indonesia kepada lembaga pendidikan agama Islam terus meningkat, tetapi kemampuan kita untuk menyerap mereka masih sangat terbatas. Oleh karenanya, bermunculannya lembaga-lembaga pendidikan semacam ini tentu membantu kita semua untuk memiliki kemampuan menyerap mahasiswa-mahasiswa yang ingin memperdalam ilmunya di lembaga pendidikan agama Islam. Senat sidang terbuka yang saya muliakan, wisudawan, wisudawati yang saya banggakan. Dunia terus berubah. Perubahan dunia tidak lain adalah karena berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Semakin ke depan, semakin pesat perkembangan ilmu pengetahuan itu. Manakala lembaga pendidikan agama Islam tidak menyesuaikan diri, maka lembaga pendidikan agama Islam akan ditinggalkan oleh perkembangan itu. Jangankan tidak menyesuaikan diri, diam saja, tetap berada di tempat, maka lembaga pendidikan agama Islam akan dilindas oleh perkembangan zaman. Kondisi seperti ini tentu tidak kita harapkan. Lembaga pendidikan agama Islam yang berbasis Al-Quran, yang kita yakini sebagai kitab suci firman Allah, yang mengandung kebenaran yang tidak bisa terbantahkan, sebagai pembeda dari hak dan yang batil. Dan sampai dengan hari ini belum ada satupun disiplin ilmu yang menyatakan ayat-ayat Al-Quran yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Dan juga kita memiliki keyakinan bahwa Al-Quran itu sebagai kitab suci yang tidak pernah ketinggalan zaman. Kehebatan Al-Quran yang menjadi basis pendidikan dari perguruan tinggi agama Islam atau lembaga pendidikan agama Islam hendaknya diikuti oleh lulusan yang sangat luar biasa pula. Saya sering menyebutkan, karena basis pendidikan kita ada Al-Quran dan hadis, maka kita harus melahirkan generasi-generasi unggul. Dari Staima lahir manusia-manusia unggul, lulusan-lulusan yang unggul. Apa lulusan yang unggul itu? Lulusan yang unggul adalah lulusan yang beriman, yang bertakwa, berakhlakul karimah, menguasai ilmu pengetahuan yang tinggi, terampil, memiliki kepemimpinan yang jujur, dan mampu membawa masyarakat ke masa depan yang lebih baik. Hanya dengan manusia-manusia unggul inilah kita bisa mengarahkan Indonesia ke depan. Hanya dengan manusia-manusia unggul dari lembaga-lembaga pendidikan agama Islamlah kita bisa memberikan peran terbaik kita untuk bangsa dan negara yang kita cintai. Kalau kita bisa menciptakan manusia unggul, maka dari Islam memberikan kontribusi terbaik, yaitu berupa sumber daya manusia yang memiliki kemampuan membangun negeri ini ke arah
yang dicita-citakan bersama. Oleh karenanya, di dalam momentum wisuda pada siang hari ini, saya berharap kepada seluruh sivitas akademika STAIMA untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan kita. Kualitas pendidikan ini juga menjadi perhatian kita bersama. Saya sudah meminta kepada Dirjen Pendidikan Islam untuk melakukan rapat kerja nasional pendidikan Islam. Insya Allah nanti akan digelar pada bulan Juni. Dengan rapat kerja nasional pendidikan Islam itu akan dibagi dalam beberapa komisi. Komisi yang meliputi perguruan tinggi agama Islam negeri, perguruan tinggi agama Islam swasta, karena yang negeri dan swasta memiliki masalah yang berbeda. Demikian juga pada madrasah diniyah, pondok pesantren diharapkan juga memberikan kontribusi pemikiran pada bulan Juni yang akan datang itu untuk merumuskan atau untuk memotret lembaga pendidikan agama Islam pada saat ini seperti apa dan yang kita inginkan ke depan seperti apa. Saatnya lembaga pendidikan agama Islam berbenah yang tadi saya sebutkan, karena dunia terus berubah. Oleh karenanya, kualitas dari semua prodi harus ditingkatkan. Tadi ada dua hal yang menarik yang disampaikan oleh Koordinator Kopertais Wilayah 2 Jawa Barat, Profesor Dedi Ismatullah, yaitu yang berkaitan pertama dengan prodi santet. Santet sama apa tadi? Teluh, ya teluh itu santet. Ya, santet operet katanya begitu. Ini boleh juga didemonstrasikan dulu. Ya, didemonstrasikan dulu. Kalau santet seperti apa, kalau pelet seperti apa, didemonstrasikan dulu. Kemudian tentu sebuah ilmu itu dia memiliki disiplin. Nah, kalau disiplinnya sudah bisa dibangun, itu bisa jadi seperti orang sekarang meneliti kenapa orang itu bermimpi, kenapa mimpi itu tidak diatur, kenapa mimpi itu seperti sesuatu yang sedang transenden. Kita bisa merasakan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Ada orang mimpi terbang, ada orang mimpi ke Mekah, lagi mimpi ke Mekah. Ada orang lagi mimpi dikejar-kejar setan, kan begitu kan? Itu fenomena apa di dalam pikiran manusia? Banyak rahasia yang belum kita bongkar, banyak rahasia yang belum kita telisik. Itulah kebesaran Allah. Karenanya Allah mengingatkan kepada kita, hanya sedikit ilmu yang Allah berikan kepada kita, hanya sedikit. Tetapi dengan sedikit ilmu itu, kalau dituliskan dan dua lautan menjadikan tintanya, pastilah tidak akan cukup. Kan begitu. Betapa sangat besarnya, betapa sangat luasnya ilmu Allah. Tetapi pada saat ini yang kita rasakan adalah kita membatasi ilmu. Kita mendikotomikan ilmu. Ini yang harus kita koreksi. Ketua Senat Terbuka STAIMA dan para anggota Senat yang saya hormati, disadari atau tidak disadari, tokoh-tokoh pendidikan agama Islam mendikotomikan ilmu. Ini bagian ini yang khusus agama, bagian itu yang bukan agama. Kalau yang agama dipelajari mendapatkan pahala, kalau yang bukan agama dipelajari seolah-olah tidak mendapatkan pahala.
pincang lembaga pendidikan agama Islam kita kalau paradigma berpikir keilmuan kita dibatasi seperti itu, sangat pincang. Oleh karenanya, kalau memang tumbuh atau masih berkembang paradigma pemikiran keilmuan seperti itu, maka melalui Staima ini saya berharap, saya menganjurkan agar paradigma seperti itu diubah. Al-Quran sangat luas. Al-Quran tidak saja memuat ayat-ayat yang berkaitan dengan istinbat hukum, yang berkaitan dengan fikih. Tidak saja ayat-ayat yang berkaitan dengan tauhid. Tidak saja ayat-ayat yang berkaitan dengan tasawuf. Tidak saja ayat-ayat yang berkaitan dengan sejarah. Tidak saja ayat-ayat yang berkaitan dengan contoh-contoh masa lalu. Tetapi Al-Quran adalah firman Allah yang di dalamnya menunjukkan kebesaran Allah dari fenomena-fenomena yang Allah munculkan lewat Al-Quran. Namun fenomena itu tidak pernah kita bongkar, tetap menjadi rahasia, dan seakan kita memaklumi ketidakmampuan kita membongkar rahasia itu di balik wallahu a'lam bishawab. Pada saat ini banyak ilmuwan-ilmuwan beken yang masuk Islam. Karena apa? Karena dia membaca 1-2 ayat Al-Quran. 1-2 ayat Al-Quran itu kebetulan relevan dengan ilmu yang dia pelajari. Mereka mengatakan ternyata Al-Quran telah mengatakannya 1500 tahun yang lalu. Saya baru tahu beberapa tahun ini. Kira-kira seperti itu. Banyak sekali ayat-ayat yang belum kita bedah, kemudian tidak ada semangat kita untuk membedahnya, lalu kita berlindung pada wallahu a'lam bishawab. Ada pakar mengatakan bahwa Al-Quran baru dibenyer biaskan cek orang Sunda mah. Ya, didetailkan, ya, didetailkan. Itu kurang lebih itu baru kurang lebih 200 ayat. Tetapi kalau mengaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dedi tadi, mungkin 220 ayat kan? Ya kan? 220 ayat, yang 20 ayatnya itu ayat kedikjayaan, tenerak dibacok. Apa itu? Kuat sama api, ya, dibakar tena naon. Qul ya narkuni bardan wa salaman ala Ibrahim, mungkin begitu. Terus menghilang di terang, bukan gelap, ya. Menghilang bukan di kegelapan, tapi menghilang di suasana yang terang. Misalnya dengan salamun, sumum bukmun umyum fahum, la yubsirun, orang udah kelihatan tuh, la yakilun, dan seterusnya. Ya, sama surat Yusuf lah buat melet. Kira-kira ini baru sebatas itu. Nah, oleh karenanya ini kita harus melakukan perubahan paradigma berpikir keilmuan kita. Inilah waktunya, inilah saatnya. Problem wisudawan wisudawati pada hari ini, ya, pada hari ini, Anda adalah bukan generasi hari ini, Anda adalah generasi 10 tahun yang akan datang. Anda adalah generasi 20-25 tahun yang akan datang. Sekarang mah baru lulus, begitu.
baru alhamdulillah. Setelah lulus, keluar dari perguruan tinggi, mikirin kumaha gawe, cari pekerjaan susah, begitu. Terus pengen kawin, duit belum punya, udah mikirin ke situ kan. Nanti setelah masa-masa itu terlewati, Anda semua saya harapkan menjadi pemimpin-pemimpin di masyarakat. 15-20 tahun yang akan datang, problematikanya tidak seperti hari ini. Pasti jauh lebih berat dibandingkan dengan hari ini. Oleh karenanya, para mahasiswa-mahasiswi harus dibekali dengan ilmu yang lebih komprehensif, ilmu yang lebih paripurna untuk menghadapi zaman yang lebih berat. Saya berharap kalau pada hari ini kita tertinggal 10-15 tahun yang akan datang, kita menjadi manusia-manusia unggul. Ini harapan saya. Inilah yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan selamat kepada wisudawan, wisudawati. Selamat juga kepada seluruh dosen, ketua jurusan, seluruh sivitas akademika yang telah mendapatkan gedung yang baik ini. Dan Pak Kiai, saya kemarin juga saya bilang sama Menteri Perumahan Rakyat, ya, sebetulnya beliau tuh ingin datang kemarin. Ya, saya sebutkan bahwa salah satu tugas saya kemarin adalah meresmikan gedungnya Pak Menteri Perumahan Rakyat, saya bilang begitu. Tapi alangkah baiknya kalau Pak Menteri sendiri yang datang, begitu. Beliau ingin datang kemari, tetapi ada tugas lain, begitu ya. Ada tugas lain. Insya Allah nanti kita jam 4 ketemu di Bandung sama Pak Menteri Perumahan Rakyat itu untuk bertemu juga dengan sejumlah kiai, sejumlah ulama. Sekali lagi saya ucapkan selamat, dan kepada wisudawan wisudawati, semoga ilmu yang saudara-saudara telah miliki memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Harapan saya, jangan kalian merasa cukup setelah diwisuda ini, ya. Jangan merasa cukup. Ini adalah baru awal. Masih banyak lagi ilmu yang harus dipelajari. Oleh karenanya, kita harus merunduk walaupun kita telah menjadi sarjana. Karena kita tahu samudra begitu luas, samudra begitu dalam. Belum tentu kita memiliki kemampuan untuk mengarungi samudra. Dan juga kita yakin kita juga tidak memiliki kemampuan untuk menyelami kedalaman samudra. Inilah yang bisa saya sampaikan. Dengan ini saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada Bapak Menteri yang telah menyampaikan arahan sekaligus orasinya, sehingga mudah-mudahan menjadi bekal bagi para wisudawan wisudawati. Untuk